Supreme Martial God Technique. Bab 1861-1870. Bab 1861 pilihan. Ada apa? Feng Yan berbalik dan bertanya dengan ragu. Pilar warisan ini, itu. Segera, Jin Moli memberitahu Feng Yan apa yang terjadi sebelum kedatangan lonceng penciptaan ilahi dan Wu Lingtian. Feng Yan mengerutkan kening dan menatap pilar warisan sejenak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pilar warisan ini tidak saya tempa, tetapi ada di dalam klan Phoenix ilahi itu sendiri. Jika tubuh aslinya ada di sini, saya mungkin masih dapat memperbaikinya, tetapi saat ini aku hanyalah inkarnasi hantu. Aku khawatir. Pada titik ini, Feng Yan mengganti topik pembicaraan dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa benda suci kuno akan datang untuk membantu? Jangan khawatir, dengan bantuannya, itu seharusnya bisa diperbaiki. Mari kita tunggu sebentar. Berlatihlah dengan baik, aku pergi. Setelah mengatakan ini, Feng Yan tidak berhenti lagi, tubuhnya bergoyang dan menghilang. Selamat tinggal, leluhur. Jin Moli dan yang lainnya membungkuk hormat. Namun, begitu mereka selesai berbicara, suara Feng Yan yang menghilang tiba-tiba muncul di depan mereka. Leluhur, kamu. Jin Moli bertanya dengan heran, tetapi Feng Yan langsung melambaikan tangannya. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Aku akan mengambil burung botak di Istana Phoenix Emas terlebih dahulu. Garis keturunannya sangat mulia, dan itu bukan warisan garis keturunan ortodoks biasa. Aku akan membawanya kembali ke alam dewa untuk berlatih. Di sisi burung botak, saya akan menjelaskan. Adapun anak laki-laki bernama Wu Yun, jika dia kembali untuk bertanya di masa depan, Anda dapat memberitahu dia secara langsung bahwa burung botak telah dibawa pergi oleh saya. Kali ini, Feng Yan sangat cepat. Dia tidak datang untuk meminta persetujuan Jin Moli dan yang lainnya, dia hanya memberitahu mereka. Jadi, setelah mengatakan itu, dia menghilang lagi. Mereka berempat, Jin Moli, saling memandang dengan kaget untuk waktu yang lama. Di halaman timur, ruang batu tempat peristirahatan burung botak. Kemunculan Feng Yan membuat burung botak itu melompat. Setelah bertemu Luo Chen dan Luo Yao sebelumnya, dia sudah tidak asing lagi dengan perasaan ini. Dia tahu bahwa Feng Yan berasal dari alam ilahi. Dan ketika dia mendengar bahwa Feng Yan ingin membawanya pergi, tentu saja dia menolak dalam hatinya. Karena dia tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Wu Yun, dia sedang menunggu Wu Yun kembali dan menyelamatkan kedua saudara mereka, Xiao Shenlong dan Xiao Jin. Namun, karena Feng Yan mempunyai ide ini, Balbert secara alami tidak bisa menolak. Setengah membujuk dan setengah curang, Balbert akhirnya menyetujui permintaan Feng Yan dan bertanya kepada Feng Yan apakah Istana Phoenix Emas akan sepenuhnya membantu Wu Yun di masa depan untuk pergi ke pegunungan naga jahat untuk menyelamatkan naga kecil itu. Dalam hal ini, Feng Yan secara alami mengangguk setuju. Selain itu, Balbert juga meminta Feng Yan untuk membawanya menemui Jin Moli secara langsung. Setelah mendapat persetujuan Jin Moli, Balbert setuju untuk pergi bersama Feng Yan. Begitu saja, burung botak meninggalkan Istana Phoenix Emas, dan Istana Phoenix Emas juga kembali ke kedamaian semula. Hanya Jin Moli dan tiga tetua tertinggi yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak berani menyebutkannya. Tempat lain, ribuan mil jauhnya dari Istana Golden Phoenix, di tengah pegunungan terpencil di dunia iblis. Di atas batu besar di samping air terjun, lonceng penciptaan ilahi membuang tubuh energi iblis bayangan darah. Lalu dia mengeluarkan botol giok berisi jiwa Wu Yun dari cincin penyimpanan. Setelah melepaskan Wu Yun, lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening. Saya pikir dengan kehadiran Wu Lingtian, selama iblis bayangan darah itu menyerah, masalah Wu Yun tidak akan menjadi masalah. Tapi dia tidak menyangka Wu Lingtian akan menarik perhatian orang-orang itu kali ini. Untungnya, Wu Lingtian mengetahuinya lebih awal dan pergi tepat waktu. Kalau tidak, saya khawatir Wu Lingtian, termasuk dia, akan jatuh ke tangan orang-orang itu. Dan pada saat itu, Wu Yun, saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, bahkan jika mereka melarikan diri, tanpa Wu Lingtian, akan sulit bagi lonceng ilahi untuk membangkitkan kembali Wu Yun.
Meskipun ketika Wu Lingtian pergi, dia memberinya semua bahan dan metode untuk membangkitkan Wu Yun. Namun hal itu tetap membuatnya merasa cemas. Bagaimanapun, Wu Yun sekarang hanya memiliki jiwa yang sangat lemah dan tidak lengkap. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika terjadi masalah selama proses, konsekuensinya tidak dapat diubah. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu Wu Yun bangun dari komanya. Tidak peduli apa keputusannya, apakah itu untuk merebut tubuh Blood Shadow Demon, atau menemukan tubuh Wu Yun yang rusak di tubuh Blood Shadow Demon, dan kemudian membantu Wu Yun membangun kembali tubuhnya. Wu Yun harus dibiarkan membuat pilihannya sendiri. Selama proses penantian ini, lonceng penciptaan ilahi, selain menggunakan budidayanya sendiri, mencoba yang terbaik untuk menyehatkan jiwa Wu Yun. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Setetes cairan emas itu disebut cairan abadi pelindung jiwa, yang ditinggalkan oleh Wu Lingtian. Ini adalah ramuan terbaik untuk menyembuhkan jiwa di seluruh dunia peri. Secara teoritis, dengan setetes cairan peri pelindung jiwa ini, hanya masalah waktu sebelum jiwa Wu Yun terbangun. Ini prosesnya, saya tidak tahu berapa lama. Anda harus menunggu sampai jiwa Wu Yun sepenuhnya terintegrasi dengan setetes cairan peri pelindung jiwa ini sebelum dia bisa bangun. Menurut perhitungan lonceng penciptaan ilahi, biasanya, ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Bagaimanapun, jiwa Wu Yun terluka sangat parah hingga hampir dimakan oleh Blood Shadow Demon. Dengan luka yang begitu parah, jiwa Wu Yun pasti sudah lama musnah. Namun, Wu Yun masih merupakan anomali, hanya butuh waktu kurang dari 2 hari untuk bangun dari perkiraan 3 hari lonceng penciptaan ilahi. Meski lemah, dia tetap terbangun. Terlebih lagi, keadaan aslinya yang hampir transparan menjadi lebih tebal. Adegan ini juga membuat Divine Bell of Creation cukup terkejut dan bersyukur. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa penundaan, karena segala sesuatunya mungkin akan segera berubah. Lonceng ilahi penciptaan menyederhanakan kerumitan dan berfokus pada perbedaan dan kesulitan dalam merebut tubuh atau terlahir kembali dalam tubuh fisik. Wu Yun dengan jelas diberitahu tingkat keberhasilan kedua metode tersebut dan bahaya yang menyertainya. Wu Yun merasa pusing setelah mendengar ini. Tentu saja, ketika dia mendengar bahwa dia bisa kembali ke keadaan semula, dia secara alami sangat bersemangat. Toh, sejak awal, dia sudah siap menyerahkan segalanya dan mulai berlatih lagi. Namun, semuanya sudah jelas, jadi pilihan ada pada Wu Yun sendiri. Kamu tentukan pilihanmu, bocah. Aku sudah memberitahumu bahaya dan perbedaannya. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa pilihan apapun berisiko. Sekali kamu memilih, kamu tidak bisa menyesalinya. Kata Divine Bell dengan sungguh-sungguh. Bab 1862, Batu Abadi Langit. Jika saya merebut tubuh itu, saya akan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan setan bayangan darah. Saya akan langsung melompat dari alam 99 kembali ke satu alam ke alam kesengsaraan Guntur 39 kelas 1. Sepertinya dia ingin mengkonfirmasi lonceng penciptaan ilahi. Wu Yun mengulangi kata-katanya. Lonceng penciptaan ilahi tidak terburu-buru, mengangguk, dan menambahkan, tetapi dalam hal ini, Anda akan menjadi tubuh energi tanpa dukungan fisik. Banyak dari kemampuan yang telah Anda latih sebelumnya perlu dikenali lagi, dan beberapa bahkan di antara mereka tidak akan bisa digunakan. Selain itu, selain kesadaranmu sendiri, auramu juga akan berubah. Setidaknya di mata orang lain, kamu sudah menjadi iblis bayangan darah. Ya, Wu Yun mengangguk dan berkata lagi. Jika saya membentuk kembali tubuh fisik saya, kultivasi saya akan tetap pada kondisi sebelumnya dan tidak dapat ditingkatkan. Bahkan mungkin mengalami kemunduran karena tubuh fisik terlalu rusak. Benar. Dewa Pencipta Zong mengangguk dan berkata, selanjutnya, dalam hal kesulitan dan faktor risiko, membentuk kembali tubuh jauh lebih berbahaya daripada mengambil tubuh. Membentuk kembali tubuh melibatkan terlalu banyak perubahan, yang tidak dapat saya jamin. Sebaliknya, jika Anda mengambil tubuh, saya setidaknya 80% yakin, tapi membangun kembali tubuh. Pada titik ini, lonceng penciptaan ilahi berhenti sebentar. Paling banyak 50%, atau bahkan kurang dari 50% yakin.
Dan kepastian 50% ini harus dijamin bahwa aku dapat menemukan semua pecahan tubuhmu di tubuh iblis bayangan darah. Kalau tidak, kuharap itu benar. Setara dengan 0. Ya, ini adalah kedua kalinya Wu Yun mendengar kata-kata ini dari lonceng penciptaan ilahi. Dia mengangguk dengan berat, lalu berpikir keras. Meskipun ia dalam keadaan kesurupan, hal ini tidak mempengaruhi kesadarannya. Faktanya, meskipun Wu Yun sedang berpikir, ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan. Sebab, ia dapat memilih untuk membentuk kembali tubuhnya terlebih dahulu, meskipun setelah memilih untuk membentuk kembali tubuhnya, ia tidak dapat lagi mengubah keputusannya. Namun, pertama-tama dia bisa memilih untuk membiarkan lonceng penciptaan ilahi mengambil bagian tubuhnya dari tubuh iblis bayangan darah sebelum membuat keputusan. Lagi pula, jika dia bahkan tidak dapat menemukan pecahan tubuhnya, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, itu akan sia-sia. Tentu saja keputusan Wu Yun juga seperti ini. Divine Bell of Creation mengangguk, dan segera kesadarannya perlahan menyerang tubuh Blood Shadow Demon. Jangan meremehkan tubuh fisik iblis bayangan darah ini, itu hanya tubuh energi. Tapi ada banyak hal yang terjadi di dalam. Jika tidak, energi biasa tidak dapat diringkas menjadi keadaan fisik tanpa dukungan kekuatan lain. Di dalam tubuh fisik ini terdapat ruang yang sangat kompleks dan luas. Dewa Pencipta mencari ke dalam selama 6 jam sebelum sadar kembali. Mereka semua ada di sini, besar dan kecil, 3141 potong daging. Saya tidak tahu apakah semuanya bersatu, mari kita gabungkan dulu. Lonceng. Penciptaan ilahi melihat sepasang pecahan daging yang ditempatkan di depannya. Dia berkata dengan tenang. Dari sudut pandang Wu Yun, pemandangan ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Bagaimanapun, ini adalah tubuhnya sendiri. Meski dia tidak merasakan apa-apa baik saat ini maupun saat tubuhnya meledak. Tapi bagaimanapun juga, dia telah menyaksikan tubuhnya meledak dengan matanya sendiri, dan masih ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Menyaksikan lonceng ilahi penciptaan menyatukan tubuhnya sepotong demi sepotong, perasaan ini bahkan lebih menyayat hati. Tidak menyakitkan, tapi tidak nyaman. Penyatuan lebih dari 3.000 keping bukanlah proyek kecil. Bahkan lonceng penciptaan ilahi membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk diselesaikan. Karena itu, pekerjaan semacam ini adalah lonceng penciptaan ilahi. Orang lain, bahkan Wu Yun sendiri, tidak akan mampu melakukan ini tanpa 3 hari 2 malam. Dalam hal ini, kita harus mengagumi metode lonceng penciptaan ilahi. Namun, saat lonceng penciptaan ilahi mengembalikan bagian terakhir tubuh ke tempatnya, hati Wu Yun juga sedikit tergerak. Saya tidak tahu apakah saya bahagia atau sedih. Singkatnya, dia dapat yakin akan satu hal, membangun kembali tubuh fisiknya pada dasarnya tidak ada harapan. Karena tubuh fisiknya sudah tidak bisa diselesaikan lagi. 6 tempat hilang. Lengan, perut, kedua paha, serta bahu kiri, pipi kanan. Lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, berkata, anak nakal, sepertinya satu-satunya pilihanmu adalah merebut tubuhnya. Saya telah mencari ke seluruh bagian dalam tubuhnya, dan semua tempat ini telah menghilang. Saya pikir, itu harus benar-benar hancur dan berubah menjadi bubuk. Meskipun tubuh abadi Anda memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tubuh abadi Anda tidak dapat berfungsi sekarang, dan jika saya menginginkan Anda agar jiwa Anda cocok dengan tubuh fisik Anda pertama-tama harus membuat tubuh fisikmu sempurna. Jadi, pada dasarnya kamu dapat memveto gagasan untuk membentuk kembali tubuh fisikmu. Nada lonceng penciptaan ilahi sangat tenang. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, dari nadanya secara kasar Anda bisa mendengarnya. Dia tampaknya lebih cenderung membiarkan Wu Yun mengambil alih. Wu Yun secara alami dapat mendengar apa yang dipikirkan oleh lonceng penciptaan ilahi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Hei, bajingan tua, dari nada bicaramu, kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali jika aku berubah menjadi iblis bayangan darah setelah mengambil tubuhku. Kenapa, setelah mengambil tubuhku, apakah ada cara lain bagiku untuk berubah? Kembali ke diriku sendiri. Kamu bocah, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih sangat pintar." Lonceng penciptaan ilahi bercanda,
lalu berkata, sebenarnya, apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin, tetapi akan sangat sulit. Ketika saatnya tiba, kamu dapat menggunakan setiap kesengsaraan guntur untuk menempa tubuhmu dan membentuk kembali tubuhmu selangkah demi selangkah. Namun, jika kamu mau untuk membentuk kembali tubuhmu, kamu harus menemukan batu abadi kubah surgawi. Hanya dengan batu abadi kubah surgawi kamu dapat berharap untuk membentuk kembali tubuhmu dengan bantuan kesengsaraan guntur. Batu abadi kubah surgawi. Wu Yun berkata dengan sedikit terkejut, apakah benar-benar ada hal seperti itu di dunia? Apakah kamu tahu batu abadi kubah surgawi? Lonceng penciptaan ilahi juga sedikit terkejut. Lagi pula, hal-hal seperti kubah surgawi abadi batu bukanlah hal yang lumrah, bahkan ia hanya pernah mendengarnya. Oleh karena itu, dia tentu saja sangat terkejut karena Wu Yun mengetahui hal ini. Bab 1863, merebut tubuh, timbul masalah. Wu Yun tersenyum dan berkata setelah mendengar pertanyaan dari lonceng penciptaan ilahi. Yah, aku tidak sengaja melihatnya di buku kuno sebelumnya, tapi... Pada titik ini, senyuman di wajah Wu Yun perlahan meredup. Namun, tercatat dalam buku kuno itu bahwa batu abadi kubah surgawi ini adalah keberadaan yang telah punah puluhan ribu tahun yang lalu. Jika saya tidak mendengar apa yang Anda katakan, saya akan mengira itu hanya rekayasa. Ya, lonceng penciptaan ilahi mengangguk perlahan, lalu berkata dengan serius. Sebenarnya, aku hanya mendengarnya. Bahkan aku tidak tahu di mana menemukannya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan padamu. Lonceng ilahi penciptaan sepertinya tiba-tiba terdengar. Muncul sesuatu terlintas dalam pikiran. Ada apa? Wu Yun bertanya dengan ragu. Jika Anda adalah tubuh energi, setelah mencapai alam terakhir 99, hampir mustahil untuk naik ke alam ilahi. Bukannya tidak mungkin, tetapi kesulitannya adalah ratusan kali lipat. Lebih sulit daripada bencana guntur pada tubuh fisik normal. Lebih dari 2 kali lipatnya. Kata Dewa Penciptaan Zong. Ini, 100 kali. Wu Yun tidak bisa mempercayainya. Jadi, bukankah aku harus menemukan batu abadi Tianxiong dan membangun kembali tubuhku? Setelah mendengar kata-kata Wu Yun, lonceng penciptaan ilahi tidak melanjutkan topik ini. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian berpikir, oke, bocah, pasti ada jalan menuju gunung. Bukankah Dewa Perang itu ada? Dia pasti akan membantumu menemukan jalan. Mari kita bicara tentang masa depan. Sekarang, izinkan saya membantu Anda merebut tubuh itu terlebih dahulu. Pada saat ini, tubuh iblis bayangan darah telah dihadang oleh Dewa Perang dengan semacam kekuatan terlarang. Tetapi tanpa dukungan kekuatan kesadaran, itu akan menguap cepat atau lambat. Jika Anda terus menunda, saya tidak dapat menjamin konsekuensinya. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik lonceng penciptaan ilahi. Segera, dia melihat mayat energi dari Blood Shadow Demon di tanah. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Ya, lonceng penciptaan ilahi mengangguk, dan kemudian dalam hati melafalkan dalam hatinya metode merebut tubuh yang diajarkan Dewa Perang kepadanya. Meskipun dia sendiri juga memiliki metode untuk membantu Wu Yun merebut tubuh tersebut, sebagai perbandingan, metode yang digunakan oleh Dewa Perang lebih sederhana. Dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. 80% kepastian yang dia miliki berasal dari metode Dewa Perang ini. Apakah kamu siap? Tiba-tiba, nada lonceng penciptaan ilahi menjadi serius. Wu Yun, yang dalam keadaan kesurupan, mengangguk sebagai jawaban dan duduk bersila di tanah. Dalam sekejap, dia merasa dirinya diselimuti oleh kekuatan yang sangat agung dan lembut. Kemudian, tubuh fisik tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bahkan pikirannya mulai mengantuk dan bingung. Saya merasakan pemandangan di depan saya berkedip-kedip, dan saat berikutnya, pemandangan darah muncul di depan mata saya. Pada saat yang sama, dia merasa jiwanya mulai menekan kekuatan jiwa lain. Tentu saja, karena jiwanya tidak lagi berada di bawah kendalinya saat ini, dia tidak dapat menilai secara akurat apa yang dia alami saat ini. Hanya dapat ditebak secara kasar bahwa dia telah memasuki tubuh Blood Shadow Demon dan bersiap untuk merebut jiwa Blood Shadow Demon. Namun,
karena kesadaran jiwa iblis bayangan darah telah dibunuh oleh Wu Lingtian. Oleh karena itu, kesulitan merebut tubuh secara alami telah berkurang banyak. Jika dalam keadaan normal, pada dasarnya mustahil bagi Wu Yun untuk merebut tubuh iblis bayangan darah. Belum lagi lonceng penciptaan ilahi, tidak ada kemungkinan Wu Lingtian akan mengambil tindakan. Proses ini berlangsung lama. Begitu lama sehingga kesadaran Wu Yun yang grogi tidak dapat lagi menghitung waktu secara akurat. Mungkin, hanya untuk 1 jam saja. Atau mungkin, butuh 1 hari, 2 hari, bahkan 10 hari, atau sebulan. Singkatnya, kesadaran Wu Yun yang grogi mulai berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Saat kekuatan yang menyelimuti dirinya mulai perlahan menghilang dari jiwanya, Wu Yun merasa jiwanya sepertinya menyatu dengan sesuatu. Ini adalah perasaan yang sangat aneh yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa dia sedang mengendalikan tubuh. Namun, itu benar-benar berbeda dari yang dia miliki sebelumnya ketika dia memiliki tubuh fisik. Tidak ada keraguan bahwa jiwanya telah berhasil mengambil alih tubuh energi Blood Shadow Demon. Namun, kecocokan sempurna belum tercapai saat ini, meski ia dapat mengontrol tubuh ini dengan sempurna. Namun, ini hanyalah kontrol yang paling sederhana. Misalnya, gerakan jari atau gerakan kepala sedikit. Kalau mau bangun atau melakukan gerakan besar, belum bisa. Oke, bocah, setelah 5 hari, semuanya akhirnya aman. Kamu berhasil menangkap iblis bayangan darah. Tiba-tiba, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar di telinganya. Meskipun Wu Yun sudah menebaknya, ketika dia mendengar kalimat ini keluar dari mulut Dewa Pencipta, dia sendiri yang mengatakannya. Dia masih memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan yang tumbuh di dalam hatinya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bersemangat, tidak nyaman, atau canggung. Kalau kita bilang heboh, pastinya dia heboh. Meski jiwa dan raga ini belum mencapai kesempurnaan. Namun, dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan yang dia miliki di dalam tubuhnya saat ini sangatlah agung dan menakutkan. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Meskipun saat ini tidak tersedia. Tapi begitu jiwanya cocok dengan tubuh ini, maka kekuatan ini akan disia-siakan dengan bebas olehnya. Tapi kalau dibilang tidak nyaman, itu bukan omong kosong. Perasaan kosong kehilangan selalu menyelimuti hatinya dan tak kunjung hilang dalam waktu yang lama. Karena ini bukan lagi dia. Ini bukan lagi tubuh fisik yang dia kembangkan. Tentu saja rasa canggung juga ada. Transformasi dari tubuh fisik menjadi tubuh energi membutuhkan waktu lama baginya untuk beradaptasi. Termasuk budidaya, pertarungan, keterampilan magis, dan penggunaan berbagai kemampuan, Anda perlu mengenalnya kembali. Hal ini tidak terjadi dalam semalam. Luangkan waktu untuk menjadi mahir dalam tubuh ini. Ngomong-ngomong, pertama-tama integrasikan jiwa dengan tubuh ini secara sempurna. Ingat, sebelum integrasi sempurna, jangan gunakan kekuatan ini sembarangan. Ketika saatnya tiba, jiwa akan menjadi jika itu muncul secara langsung, yang paling penting, jiwa akan hancur. Pada saat itu, bahkan aku, bahkan Dewa Perang, atau siapapun pun tidak akan dapat membantu. Ya, ingat, jawab Wu Yun. Namun, saat Wu Yun hendak menutup matanya dan mencoba mengintegrasikan jiwanya dengan tubuhnya dengan sempurna. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari langit. Ledakan. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, dan kekuatan menakutkan mulai berkumpul di langit. Guntur dan kilat sebesar kolom air melintas di langit seperti naga petir. Ups, tidak bagus. Wu Yun hendak bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi suara lonceng penciptaan ilahi yang sangat menakutkan dan panik tiba-tiba terdengar dari telinganya. Harus dikatakan bahwa Wu Yun, yang pada awalnya tidak begitu panik, menjadi panik saat ini. Karena, sejak dia bersentuhan dengan lonceng penciptaan ilahi, ini adalah pertama kalinya dia melihat lonceng penciptaan ilahi dengan panik. Meski dia belum tahu persis apa yang terjadi, dia bisa menebaknya. Hal ini bukanlah masalah kecil. Mereka dalam masalah. Dan ini merupakan masalah besar. Bab 1864 bencana akan datang. Apa yang terjadi? Wu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia sedang berbaring di tanah, menggerakkan kepalanya dengan susah payah,
melihat kekuatan guntur mengerikan yang berkumpul di langit. Kemudian dia menggerakkan kepalanya lagi dan mengarahkan pandangannya pada lonceng penciptaan ilahi dengan ekspresi gugup di wajahnya. Meskipun jiwanya telah menyatu dengan tubuh iblis bayangan darah. Tapi itu hanya perpaduan yang sempurna, dan jauh dari kesempurnaan, perlu waktu untuk mengasah dan membiasakannya. Bahkan sulit baginya untuk menggerakkan tubuhnya. Dia mungkin merasakan tatapan Wu Yun padanya. Alis Divine Bell of Creation bergerak sedikit, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Aku tidak menyangka, bocah nakal. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kupikir itu hanya perpaduan jiwa. Selama mereka menyatu, itu akan dianggap berhasil. Kuharap aku benar-benar merasakan kesengsaraan surgawi. Aku merasakan kesengsaraan surgawi. Apakah kamu merasakannya?" Wu Yun bertanya dengan sangat terkejut, tetapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan kaget, "Bajingan tua, apa maksudmu?" Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkena sengatan listrik. Sebab, dari sorot mata lonceng penciptaan ilahi, dia mampu memastikan penilaiannya. "Oke, bocah, jangan terlalu memikirkannya." Ekspresi Dewa Pencipta Bel tiba-tiba mengembun, dan matanya perlahan menjadi tegas. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Tanpa diduga, jiwamu bergabung dengan tubuh iblis bayangan darah, menyebabkan malapetaka. Adapun iblis bayangan darah, dia, seperti aku, telah menghabiskan banyak uang. 4 tahun. Keberadaan alam 9 kesengsaraan guntur. Dengan cara ini, Anda harus mengalami semua kesengsaraan surgawi dari tanggal 19 hingga 49, dan mengalami hal-hal yang telah dia alami lagi, dan Anda harus menjadi salah satu dari kesengsaraan ini. Alami melalui seks. Masalah ini tidak dapat diubah. Anda tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk menghadapinya. Tentu saja, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa dengan kekuatan puncak dari Blood Shadow Demon, dia harus bertarung melawan si Jiu. Malapetaka di bawah ini tidaklah sulit. Hanya saja, pada titik ini, nada lonceng penciptaan ilahi berhenti sebentar. Jika kamu dapat dengan sempurna menyesuaikan dan mengendalikan tubuh ini, dengan kualifikasimu, seharusnya tidak ada kesulitan apapun. Tetapi itu terjadi begitu cepat, sayangnya. Lonceng penciptaan ilahi menghela nafas, dan melanjutkan, "Sekarang, semuanya ada pada kamu." Dapat dikatakan bahwa jika kamu dapat menyesuaikan dan mengendalikan tubuh ini sebelum bencana datang, maka kamu harus memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari bencana ini. Tetapi jika kamu tidak dapat mengendalikan tubuh ini sebelum malapetaka datang, lalu lonceng penciptaan ilahi tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi arti kata-katanya sudah sangat jelas. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, apakah tidak ada harapan? Wu Yun bergumam, menunjukkan senyuman yang sulit dan pahit. Bagaimana aku bisa mengendalikan tubuh ini dengan sempurna dalam waktu singkat? Dan meskipun aku bisa mengendalikannya, aku tidak bisa langsung menggunakan tubuh ini untuk mengerahkan kemampuanku sendiri. Pada titik ini, mata Wu Yun tiba-tiba berkilat. Dalam sekejap, dia berkata, "Bajingan tua, bisakah kamu membantuku mengatasi bencana ini?" "Tidak." Lonceng penciptaan ilahi menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, "Begini, mungkin saya dapat membantu Anda memblokir kesengsaraan guntur, tetapi itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan guntur yang lebih kuat. Karena kesengsaraan guntur bukan aku. Ya, dan malapetaka surgawi di dunia abadi ini berbeda dengan malapetaka fana yang pernah kamu atasi sebelumnya. Jika kamu meminta bantuan dari luar, itu hanya akan membawa akibat yang lebih mengerikan. Pada saat itu, aku takut bahwa bukan kamu dan aku yang bisa melakukan segalanya." Semuanya terkendali. Mendengar ini, Wu Yun tidak berbicara lagi, dan dia menghela nafas tak berdaya. Di luar dugaan, setelah akhirnya melalui cobaan tadi, keadaan menjadi lebih baik, namun justru menimbulkan bahaya yang lebih besar. Namun, dalam ketidakberdayaan, mata Wu Yun berangsur-angsur menjadi lebih kencang. Dia tahu bahwa kesengsaraan guntur akan membutuhkan waktu untuk memadat. Sekarang, tidak peduli seberapa besar dia menyalahkan orang lain, itu tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawannya.
Seperti yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi, yang bisa dia lakukan hanyalah menyatukan tubuhnya dan melawan lagi sebelum bencana guntur datang. Bajingan tua, berapa banyak waktu yang aku punya sampai badai petir pertama melanda? Wu Yun bertanya dengan nada tegas. Kesengsaraan guntur ini terlalu kuat. Dari 19 hingga 49, 4 kesengsaraan guntur terjadi pada saat yang sama. Waktu kondensasi seharusnya lebih lama, tetapi yang disebut waktu lama paling lama hanya 1/4 jam. Lonceng ilahi penciptaan, dia berkata dengan semangat, bekerja keraslah, bocah. Jangan khawatir. Karena Dewa Perang telah mempercayakanmu kepadaku, aku tidak akan berpangku tangan. Paling buruk, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Temukan cara, jika kamu mencoba yang terbaik, aku akan mencoba yang terbaik juga. Terima kasih. Wu Yun mengucapkan terima kasihnya dengan sangat hormat. Saya hanya merasa hangat di hati saya. Di saat yang sama, gelombang semangat juang yang tinggi melonjak di dalam hatinya. Ayolah, apa yang bisa dilakukan bencana surgawi? Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Wu Yun hampir meneriakkan kata-kata ini. Saat suara itu turun, matanya langsung tertutup rapat. Pada saat yang sama, semua kesadaran terfokus pada perpaduan jiwa dan tubuh. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan jiwanya sendiri dan tubuh iblis bayangan darah bergabung satu sama lain semakin cepat. Tentu saja kecepatan ini hanya relatif dibandingkan sebelumnya. Jika Anda menghitung semuanya, waktu masih belum cukup. Dia hanya punya waktu setengah jam. Dilihat dari kecepatan fusi saat ini, jika Anda ingin mencapai kesempurnaan dan kendali penuh atas tubuh Anda, saya khawatir ini akan memakan waktu setidaknya 3 jam, atau bahkan lebih lama. Ini bisa dikatakan angka astronomis dibandingkan dengan perbedaan waktu 1/4 jam antara musibah dan musibah. Sial, apa yang harus aku lakukan? Ini masih terlalu lambat. Tidak, aku harus mencari cara. Aku tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak, aku mati. Dibombardir oleh guntur, jika aku tidak melakukannya, tidak. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Jeritan menderu terdengar di hati Wu Yun. Bab 1865 mudah diatasi, krisis belum berakhir. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau kehendak Tuhan, didorong oleh suasana emosional ini. Energi darah di tubuh Wu Yun mulai berfluktuasi dengan hebat. Fluktuasinya, meskipun hanya energi darah, memberikan perasaan yang sangat aneh pada Wu Yun. Dan perasaan ini tidak berarti kecepatan integrasi jiwa Wu Yun semakin cepat. Sebaliknya, dia merasa telah memasuki dunia misterius. Bagaimana rasanya? Dia tidak tahu. Saya hanya merasa perasaan ini sangat aneh dan misterius. Pelindung darah tubuh. Tidak, saya pikir tubuh energi orang ini sangat biasa, tetapi sekarang tampaknya itu tidak sederhana. Meskipun Wu Yun memasuki keadaan yang indah ini, namun, ia tidak terisolasi dari dunia luar. Dia masih bisa dengan jelas mendengar suara terkejut dari lonceng penciptaan ilahi yang datang dari luar. Dia awalnya ingin bertanya, tetapi lonceng penciptaan ilahi sepertinya sudah mengantisipasi apa yang dia pikirkan. Pengingat tepat waktu. Kamu bocah, kamu tidak perlu terganggu, aku akan menjelaskannya untukmu. Keadaan yang kamu masuki saat ini disebut rangsangan naluri. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh tubuh energi. Tubuh fisik tidak mungkin Anda memiliki kemampuan seperti ini. Demikian pula, kemampuan semacam ini tidak dapat dengan mudah dirangsang. Anda dapat menstimulasinya dalam keadaan ini, yang dapat dikatakan sebagai berkah besar Anda. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dirasakan di dalam tubuh. Kemampuan yang hanya dapat diaktifkan secara pasif ketika menghadapi krisis yang sangat besar dan tidak mampu menahannya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke intinya. Tubuhmu akan menjadi otonom. Ini mengilhami perisai energi yang sangat kuat. Adapun seberapa kuat perisai itu tergantung pada kekuatan dasar tubuh energimu, dan tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasimu. Berdasarkan pada saya perasaan dan penilaian, perisai energi yang telah Anda ilhami saat ini, perisai energi ini sangat kuat. Setidaknya, sebelum kesengsaraan guntur ke-29, guntur langit seharusnya tidak dapat menyakiti Anda sama sekali. Adapun yang
ke-39 dan ke-49 kesengsaraan Guntur setelah kesengsaraan Guntur ke-29, saya tidak yakin. Namun, setelah membantu Anda menahan 29 kesengsaraan Guntur, waktunya seharusnya sekitar 3 jam. Ini telah memberi Anda cukup waktu untuk mengintegrasikan. Tenang, jangan terlalu banyak berpikir. Mulai sekarang, jangan memikirkan apapun. Tidak peduli apa, saya mengawasi semua ini untuk Anda dari luar. Jika ada masalah, saya akan mengingatkan kamu. Sekarang, kamu hanya perlu menyatukan jiwa. Lonceng penciptaan ilahi memberikan penjelasan panjang lebar secara seri. Tentu saja Wu Yun juga bingung saat mendengarnya, tapi dia hanya mengerti secara kasar. Namun, gambaran kasar ini saja sudah cukup. Setidaknya, Wu Yun tahu bahwa sekarang, waktunya pasti lebih dari 1/4 jam. Menurut apa yang dikatakan jam penciptaan ilahi adalah waktu yang cukup, artinya, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan memiliki setidaknya 3 jam dari sekarang. Cukup, cukup. Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup, dan kemudian mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Semua pikiran sekali lagi tenggelam dalam perpaduan jiwa dan raga. Waktu berlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Wu Yun sudah lupa berapa lama waktu telah berlalu. Secara kabur, dia mendengar suara keras datang dari luar. Tampaknya seluruh bumi berguncang, dan seluruh ruang telah terkoyak. Seluruh dunia dipenuhi dengan tekanan kesengsaraan yang tiada akhir. Guntur pertama dari kesengsaraan 9 guntur telah jatuh. 19 kesengsaraan guntur, total 9 guntur. Saat guntur pertama turun, Wu Yun merasakannya, tapi tidak berdampak apapun padanya. Pada saat ini, dari luar, dia tampak terbungkus dalam perisai berwarna darah yang sangat kuat. Bentuknya seperti kepompong ulat sutera berdarah. Itu tertutup rapat, dan pada saat yang sama, juga terlindungi. Guntur pertama menghantam perisai energi berdarah yang membungkus Wu Yun. Ledakan. Guntur menyebar tanpa menimbulkan fenomena aneh apapun. Perisai berdarah itu dengan mudah menahan guntur pertama dari kesengsaraan guntur ke-19. Ledakan. Guntur kedua dari kesengsaraan 9 guntur jatuh. Guntur langit kedua secara alami lebih kuat dari guntur langit pertama dalam hal kekuatan. Namun, itu masih gagal mengguncang perisai berdarah itu sama sekali. Lalu, yang ketiga, keempat, sampai guntur ke-9 melanda. Kesengsaraan guntur 99 telah berakhir. Seluruh proses berlangsung sekitar 8/4 jam, tepatnya 1 jam. Tentu saja, ini tidak berdampak apapun pada Wu Yun. Di bawah perlindungan perisai berdarah, dia dengan mudah selamat dari 19 kesengsaraan. Tentu saja, ini baru permulaan, krisis yang akan dihadapi Wu Yun belum hilang. Selanjutnya, masih akan ada 29 kesengsaraan guntur. Selain itu, menurut lonceng penciptaan ilahi, perisai berdarah ini hanya mampu menahan 29 kesengsaraan guntur untuknya. Dia harus menanggung sendiri 3 atau 4 kesengsaraan guntur berikutnya. Segera, 29 kesengsaraan guntur mulai berkumpul di langit. 29 kesengsaraan guntur, total 18 guntur. Waktu kondensasinya secara alami akan lebih lama. Jika dihitung, dibutuhkan waktu tepat sekitar 3 jam hingga 18 petir selesai, ditambah 19 kesengsaraan petir. Tentu saja ini hanya perkiraan, dan tidak ada yang bisa memprediksi apakah keadaan akan berkembang seperti ini. Demikian pula, bahkan jika perisai berdarah ini membantu Wu Yun selamat dari 9 kesengsaraan guntur yang kedua, secara normal, dia seharusnya tidak dapat terus menahan 9 kesengsaraan guntur yang ketiga. Ketika saatnya tiba, akankah Wu Yun berhasil memadukan jiwa dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kesengsaraan guntur? Semua ini tidak diketahui. Tampaknya Wu Yun sangat santai saat melewati 9 kesengsaraan guntur. Namun, sebenarnya ini hanyalah penampakannya saja. Semuanya ada di atas es tipis. Begitu ada masalah di tautan manapun, Wu Yun akan menghadapi akhir kehancuran. Bencana surgawi bukanlah permainan anak-anak. Jika ada sedikit kesalahan, tidak bisa diubah. Bab 1866 Mutasi Generasi. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap, setengah jam berlalu. Setelah setengah jam menunggu,
Wu Yun akhirnya mengantarkan malapetaka ke-29. Petir pertama dari 18 petir telah terkondensasi di langit. Ledakan. Dunia kembali bergetar. Bumi di sekitarnya hancur sekali lagi, dan tekanan guntur yang menghancurkan dunia sekali lagi memenuhi seluruh ruang. Kali ini, saat Wu Yun memusatkan jiwanya, dia juga dapat dengan jelas mendeteksi kekuatan guntur yang sangat tebal dan agung yang memenuhi sekelilingnya. Bahkan kekuatan guntur semacam itu telah menembus perisai berdarah itu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa 29 kesengsaraan surgawi jauh lebih kuat daripada 19 kesengsaraan surgawi. Karena, selama 19 kesengsaraan surgawi, Wu Yun tidak begitu menyadari kekuatan guntur. Namun saat ini, ia sangat kuat. Bahkan pada saat ini, sedikit rasa takut perlahan muncul di hati Wu Yun. Ini adalah ketakutan paling primitif yang dimiliki manusia terhadap kekuatan paling dahsyat di dunia, kekuatan guntur. Namun, Wu Yun dengan cepat menekan rasa takut ini. Karena dia tahu bahwa lonceng penciptaan ilahi tidak jauh darinya. Selalu memperhatikan setiap gerakannya. Begitu ada masalah yang muncul, atau ada situasi di mana dia dikalahkan, lonceng penciptaan ilahi pasti akan memberitahunya terlebih dahulu. Dengan kata lain, selama lonceng penciptaan ilahi tidak berbicara, kemudian, dia dapat memadukan jiwa dengan ketenangan pikiran tanpa rasa khawatir. Gemuruh. Saat Wu Yun berpikir, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Ledakan keras pertama meledak berkeping-keping. Wu Yun merasa seolah-olah seseorang telah memukul dahinya dengan keras dengan palu yang berat. Namun, kekuatan ketukan ini banyak dihalangi, dan apa yang dia alami sendiri sangatlah kecil. Oleh karena itu, hal ini tidak berdampak besar baginya. Setelah mengalami sambaran petir pertama dari 29 kesengsaraan surgawi, Wu Yun benar-benar merasa lega. Bahkan 18 guntur ini akan lebih kuat dari yang terakhir. Namun, jika dilihat dari kekuatan petir pertama, perisai berdarah yang melindunginya sudah cukup baginya untuk membawa petir ke-18. Aku harus bergegas. Wu Yun berbisik diam-diam, meskipun menilai dari situasi saat ini, seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk selamat dari 29 kesengsaraan surgawi. Namun, itu saja. 9 kesengsaraan surgawi telah berlalu, dan perisai berdarah ini akan dihancurkan. Saya tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Saya harus menyelesaikan fusi secepat mungkin. Meskipun berdasarkan situasi saat ini, pada saat 29 kesengsaraan surgawi selesai, jiwaku seharusnya bisa menyelesaikan prosesnya. Penggabungan, tapi ini hanya rencana terbaik. Begitu ada perbedaan yang terjadi, itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat saya prediksi dan tidak dapat saya perbaiki. Tarik napas dalam-dalam dan singkirkan semua pikiran yang mengganggu di hatimu. Wu Yun sekali lagi tenggelam dalam perpaduan jiwa dan roh. Segera, 29 kesengsaraan surgawi turun secara teratur. Jalur kedua, jalur ketiga, hingga jalur ke-16. Semuanya tanpa ada kecelakaan. Segalanya tampaknya berada di bawah kendali Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi. Penggabungan jiwa Wu Yun juga telah mencapai tahap akhir. Selama dia menyelesaikan tahap ini, dia akan mampu mengendalikan tubuh ini sepenuhnya. Dan pada saat itu, guntur ke-18 juga akan berakhir. Selanjutnya, 39 kesengsaraan surgawi akan dipadatkan. Periode dari akhir 29 kesengsaraan surgawi hingga selesainya 39 kesengsaraan surgawi adalah Wu Yun menguasai tubuh ini setelah mengambil kendali, dan bagaimana menggunakan tubuh ini untuk melakukan kemampuan sebelumnya. Di sampingnya, lonceng penciptaan ilahi mengangguk dalam-dalam dan berbisik. Untungnya, meskipun semuanya terjadi begitu tiba-tiba, tidak ada bahaya sama sekali. Semuanya sudah diperhitungkan, dan tidak ada kecelakaan. Meski waktunya sangat sempit, untungnya, bakat bocah ini sungguh luar biasa. Sepertinya dia harus melakukannya. Bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Namun, tepat saat kata-kata lonceng penciptaan ilahi jatuh, ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyembunyikan emosinya. Tidak baik berteriak. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan keras, "Sialan, sial, bocah nakal, apakah kamu sudah selesai?"
Ada yang tidak beres, ada yang tidak beres. Wu Yun secara alami mendengar kata-kata lonceng ilahi penciptaan. Dia juga menyadari apa yang dimaksud dengan lonceng penciptaan ilahi ketika dia mengatakan bahwa ada masalah besar. Namun, dia tidak dapat berbicara saat ini, apalagi terganggu. Karena dia telah mencapai momen akhir integrasi dan tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. 1/4 jam, paling lama 1/4 jam lagi, aku akan bisa menyelesaikan fusi. Beri aku sedikit waktu lagi, beri aku sedikit waktu lagi. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya, dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak terganggu. Tentu saja, lonceng penciptaan ilahi juga memperhatikan seberapa jauh jiwa Wu Yun telah menyatu. Karena itu, dia merasa semuanya stabil. Namun dia tidak pernah menyangka perubahan akan terjadi saat ini. Sialan. Lonceng penciptaan ilahi mengangkat kepalanya dan menatap guntur ke-17 di langit, lalu mengertakkan gigi dan mengutuk. Kemudian dia menghibur Wu Yun dan berkata, "Anak nakal, jangan panik, jangan takut, apapun yang terjadi, jangan terganggu, selesaikan fusi jiwa terlebih dahulu. Jika jiwa tidak dapat menyelesaikannya fusi, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak kamu berpikir." Boom! Gemuruh. Serangkaian suara rendah yang membosankan terdengar di langit. Gunturnya belum turun, tapi meski hanya mengembun, sudah sangat menakutkan. Bab 1867 perisainya rusak. Seperti ribuan naga petir dan petir, terbang dan menari di langit. Tapi puluhan juta naga petir dan petir ini berkumpul menuju pusat. Titik pusat ini adalah guntur ke-17 yang akan ditanggung Wu Yun. Gelombang tekanan yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh ruangan. Pemaksaan semacam ini bahkan cukup untuk melampaui jumlah semua guntur langit sebelumnya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya guntur ke-17 ini. Dan alasan mengapa lonceng penciptaan ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ada sesuatu yang salah. Alasannya juga ada di sini. Pada saat yang sama, dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Karena ini sudah merupakan kecelakaan. Biasanya, ini adalah situasi yang tidak seharusnya terjadi. Meskipun guntur ke-17 akan lebih kuat dari guntur ke-16, namun tidak akan pernah sekuat itu. Dia sendiri telah mengalami 29 kesengsaraan surgawi ini. Oleh karena itu, dia cukup tahu tentang 29 kesengsaraan surgawi. Saya hanya tidak menyangka kejutan yang tidak terbayangkan akan terjadi. Adapun alasannya, sial, ini benar-benar tipuan takdir. Memikirkan hal ini, pikiran lonceng keberuntungan ilahi tiba-tiba berhenti. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dia sangat cemas, tapi juga penuh ketidakberdayaan. Kupikir bocah ini sangat berbakat dan semuanya aman, tapi aku tidak menyangka segalanya akan berkembang sampai titik ini. Langit iri dengan bakat. Mungkin inilah yang disebut kecemburuan terhadap bakat. Boom! Suara berderak dan tajam memekakkan telinga terdengar. Guntur yang mengejutkan turun dari langit. Tidak hanya kekuatannya, tapi ukurannya juga sangat besar. Diameternya lebarnya beberapa kaki. Mari kita bicara tentang kekuatannya. Cukup untuk melampaui kekuatan gabungan dari semua petir sebelumnya. Tak perlu dikatakan betapa menakutkannya tekanan semacam ini. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wu Yun diselimuti oleh guntur ini. Ledakan. Bumi hancur. Langit dan bumi berguling. Tanah retak dengan cepat. Sialan. Lonceng penciptaan ilahi mengutuk secara diam-diam, dan kemudian dengan cepat mengerahkan kekuatan untuk melindungi Wu Yun dalam jarak 10 meter. Namun kekuatan ini tidak menyentuh Wu Yun, tetapi dengan cepat mengarahkan kekuatan guntur yang tersebar untuk menyebar lebih jauh. Cobalah untuk menghilangkan kekuatan setelah pemboman guntur, menyebabkan kerusakan sekunder yang lebih besar pada lokasi Wu Yun dan Wu Yun. Alasannya adalah untuk melakukan keduanya. Dia juga melindungi Wu Yun. Begitu kekuatan petir ini menyebar, ia akan menyerang tanpa pandang bulu. Pada saat itu, seluruh tanah retak, dan tanah tempat Wu Yun berada langsung hancur. Wu Yun jatuh ke tengah bumi, itulah bahaya sebenarnya. Untungnya, lonceng penciptaan ilahi menangkis dampak gelombang ini dan menghindari pemboman kedua di bumi. Pengeboman pertama, karena perlindungan perisai berdarah, menyerap sebagian besar kekuatan guntur. Ini melindungi Wu Yun, dan pada saat yang sama,
hanya menyebabkan retakan muncul di tanah dan tidak langsung hancur berkeping-keping. Mengikuti bimbingan lonceng penciptaan ilahi, petir ke-17 yang sangat menakutkan ini akhirnya dapat bertahan. Suara gemuruh yang tumpul terdengar lagi. Di atas langit, guntur terakhir mulai berkumpul. Biasanya, pada saat ini, perhatian lonceng penciptaan ilahi akan tertuju ke langit. Dia harus selalu memperhatikan seberapa kuat guntur terakhir ini. Namun, pada saat ini, perhatian lonceng penciptaan ilahi tidak tertuju pada langit. Sebaliknya, matanya tertuju pada Wu Yun, yang terbaring di tanah retak. Matanya penuh kecemasan. Pada saat ini, Wu Yun telah mencapai momen paling kritis dalam menyatukan jiwanya. Dengan setengah cangkir teh terakhir, pencampuran akan selesai. Saat petir ke-17 jatuh tadi, perasaannya sangat jelas. Dia merasakan perisai berdarah, menghalangi sebagian besar kekuatan guntur untuknya. Di saat yang sama, dia juga merasa pelindung darahnya sepertinya tidak berfungsi lagi. Sebab, tubuhnya mendapat hantaman yang sangat kuat. Ini hampir berakhir di sini. Namun, meski perasaannya terlihat jelas, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah mengakhiri fusi dengan cepat dan kemudian melihat apa yang terjadi di luar. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan semua ini? Namun di momen terakhir ini, setengah cangkir teh yang biasa berlalu dalam sekejap mata seolah sudah menjadi sebuah kemewahan. Karena, suara lonceng penciptaan ilahi yang cemas dan panik terdengar di telinganya. Anak nakal, apa yang terjadi? Cepat, sudah terlambat, sudah terlambat. Dia mengucapkan 2 kalimat berturut-turut, yang cukup untuk menunjukkan seberapa jauh perkembangannya saat ini. Lihatlah lonceng penciptaan ilahi lagi. Matanya masih tertuju pada Wu Yun, yang terbaring di tanah retak. Tidak bergerak sedikit pun. Sebab, di matanya saat ini, perisai berdarah yang melindungi Wu Yun sebenarnya seperti bola kaca pecah, penuh retakan. Tidak berlebihan jika dikatakan goyah dan akan pecah jika disentuh. Anak nakal, perisainya rusak. Kamu harus segera mengakhirinya, jika tidak, akan terlambat. Lonceng penciptaan ilahi buru-buru mengatakan ini. Sulit untuk mengetahui jenis emosi apa yang ada dalam suaranya. Namun kekecewaan dan kecemasan jelas mendominasi. Dan saat dia mendengar lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa perisainya telah rusak, hati Wu Yun terkejut. Dia sendiri tahu betul apa maksud dari perisai yang hancur itu. Hanya tersisa setengah cangkir teh sebelum guntur terakhir turun. Saat ini, menurut kecepatan fusi jiwanya, setengah cangkir teh jelas tidak cukup. Sial, pada akhirnya, semuanya akan sia-sia lagi. Wu Yun mengertakkan gigi dan diam-diam mengutuk. Sial, apa yang terjadi? Semuanya jelas terkendali, kenapa tiba-tiba menjadi begitu tidak normal lagi? Kengeriannya, apakah ada seseorang di belakang layar? Apakah mereka orang yang sama seperti ketika aku mengalami bencana mematikan di benua hutan belantara? Tetapi mengapa mereka tahu bahwa ini adalah aku? Meskipun begitu aku memiliki semua nafas, dia telah berubah menjadi iblis bayangan darah. Berbagai pemikiran rumit terlintas di benak Wu Yun. Namun semakin cemas situasinya, semakin tidak teguh pikirannya. Hal ini pasti akan menunda waktu. Namun kecepatan fusinya melambat, namun kecepatan jatuhnya guntur tidak akan melambat. Guntur langit ke-18 akan segera dipadatkan dan diselesaikan. Ini sepertinya merupakan putaran tanpa akhir. Begitu guntur jatuh, perisai berdarah itu hilang. Pada saat itu, dia, yang benar-benar terkena guntur, sepertinya tidak punya pilihan selain menghilang menjadi abu. Bab 1868 Guntur terakhir yang sangat menakutkan. Ledakan. Suara keras yang membosankan terdengar di langit. Tidak ada keraguan bahwa guntur terakhir akan datang. Tidak ada keraguan bahwa tingkat mengerikan dari guntur ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita berbicara tentang guntur ke-17, itu sudah mencapai kekuatan pemboman total dari 16 guntur sebelumnya. Maka kekuatan guntur ke-18 ini mungkin lebih dari 3 kali lipat kekuatan guntur ke-17. Betapa mengerikannya hal itu di luar perkiraan. Pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi yang berdiri di samping bahkan sedikit tercengang. Mungkin, setelah menyaksikan guntur ke-17 dengan matanya sendiri, dia sudah siap,
tetapi dia tidak menyangka bahwa guntur ke-18 akan begitu menakutkan. Sekali lagi, itu melebihi ekspektasinya. Secara keseluruhan, bahkan guntur terakhir dari 39 kesengsaraan surgawi tidak lebih kuat dari yang ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa ini menjadi semakin menakutkan? Akhirnya, lonceng penciptaan ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukan hanya lonceng penciptaan ilahi. Bahkan Wu Yun sendiri menyadarinya. Karena dialah yang mampu mengatasi kesengsaraan, semua tekanan guntur menyelimuti dirinya. Guntur belum jatuh, tetapi perisai berdarah telah hancur, dan semua tekanan menyelimuti tubuhnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa tekanan yang sangat menakutkan berdampak besar pada dirinya. Itu bahkan telah mempengaruhi dirinya sampai-sampai dia tidak bisa terus menyatukan jiwanya. Di saat yang sama, perasaan krisis yang sangat kuat perlahan muncul di hatinya. Jelas tidak mungkin untuk terus menunggu fusi selesai. Sudah terlambat, sial. Ya Tuhan, jika kamu ingin memaksaku seperti ini, ayolah. Tiba-tiba, Wu Yun meraung liar dan tiba-tiba melompat. Kemudian ia mendarat dengan kuat di tanah. Tubuh energi berwarna merah darah itu, setinggi beberapa kaki, membuatnya tampak sangat agung saat ini. Melihat Wu Yun tiba-tiba berdiri, mata Dewa Pencipta tiba-tiba meledak dengan ekspresi gembira. Dia bahkan tanpa sadar berkata dengan penuh semangat, "Anak nakal, apakah kamu sudah menyelesaikan fusinya?" Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru, "Kamu bocah, kamu." Kepala Wu Yun yang berwarna merah darah perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke arah lonceng penciptaan ilahi. Sudah terlambat, bajingan tua, bisakah kamu membantuku? Wu Yun bertanya dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata ini, lonceng Dewa Pencipta tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjadi sangat jelek saat ini. Setelah beberapa saat, ekspresinya perlahan kembali tenang. "Kamu bocah, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk melakukan ini?" "Aku sudah melakukannya, bukan?" Wu Yun menjawab dengan tenang ketika ditanya oleh Divine Bell of Creation. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya dia telah membuat rencana untuk mempertaruhkan segalanya. Lonceng penciptaan ilahi menarik napas dalam-dalam, dan matanya perlahan menjadi lebih kencang. "Kamu bocah, aku tidak mendukung atau menentang keputusanmu, tapi aku pasti akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Tentu saja, aku masih harus mengingatkanmu." Saat dia berbicara, lonceng penciptaan ilahi menatap ke arah langit. Petir terakhir. Sepertinya dia memastikan ada cukup waktu baginya untuk menyelesaikan kalimat ini sebelum guntur turun. Namun, jelas masih ada waktu sebelum guntur turun. Lonceng penciptaan ilahi mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, "Anak nakal, dengarkan baik-baik. Sekarang kamu memaksa fusi untuk diselesaikan terlebih dahulu, meskipun kamu sudah dapat mengendalikan tubuh ini. Namun, perpaduan jiwamu tidak sempurna. Oleh karena itu, begitu kamu mengalami pukulan berat, terutama terhadap petir, jiwamu dapat terguncang keluar dari tubuh ini kapan saja. Kemudian Raja Surga akan datang. Aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi." Pada titik ini, lonceng penciptaan ilahi berhenti dan kemudian melanjutkan. "Juga, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku dapat membantumu, tetapi jika aku membantumu, itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk. Konsekuensi seperti itu tidak akan pernah terjadi padamu, bahkan jika itu adalah dewa. Perang tidak bisa menyelesaikannya. Apakah kamu benar-benar sudah mengambil keputusan?" Setelah mengucapkan kalimat terakhir ini, mata Dewa Pencipta tertuju pada Wu Yun, menunggu jawabannya. Namun, jawaban Wu Yun sangat sederhana. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Bajingan tua, apakah menurutmu aku punya pilihan selain melakukan ini? Jika kita terus menyatu, pasti akan terlambat. Saat itu, aku akan benar-benar mati. Adapun ingin melakukan ini, aku sudah memikirkan semua konsekuensi dari bantuanmu. Tentu saja, aku tidak memintamu untuk membantuku selama proses berlangsung. Jika aku memintamu untuk membantuku selama proses berlangsung, aku tidak perlu menyelesaikan fusi dengan paksa. Nanti, jika ada situasi di mana saya tidak bisa menolak, dan Anda mengambil tindakan lagi,
sedangkan apa yang akan terjadi setelah mengambil tindakan, itu adalah masalah nanti. Tidak masuk akal untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Oke, sekarang kamu sudah membuat keputusan, aku akan mendukungnya sepenuhnya. Kamu, Dewa Pencipta Zong dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, karena kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu, aku akan menemanimu dalam pertempuran berdarah. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, dan aku akan mengurus sisanya untukmu. Jika ada konsekuensinya, kamu dan aku akan menanggungnya bersama. Terima kasih. Wu Yun mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus, lalu menarik napas dalam-dalam, melompat, dan mendarat di puncak gunung tidak jauh di depan. Lalu dia perlahan menutup matanya. Tentu saja, saat Wu Yun terbang, titik pusat dari tekanan yang menggelegar juga bergerak seiring dengan gerakannya. Itu menyelimuti puncak gunung tempat Wu Yun mendarat saat ini. Merasakan kekuatan kultivasi yang melonjak tak tertandingi di tubuhnya, jantung Wu Yun berdetak kencang. Meskipun dia masih melalui masa kesengsaraan, budidaya di tubuhnya telah sepenuhnya diwarisi dari Blood Shadow Demon. Oleh karena itu, kekuatannya cukup untuk menyamai Blood Shadow Demon. Setelah sedikit mengetahui cara kerja kekuatan di tubuhnya, Wu Yun berbisik diam-diam. Saya tidak bisa lagi menggunakan tubuh suci abadi. Sudah terlambat untuk mengenalnya. Sudah terlambat untuk membiasakan diri dengan seni rahasia Surasenwu. Saya mengubah tubuh saya dan cara menggunakannya menjadi sangat berbeda. Tidak perlu memikirkan teknik murid dan kemampuan lainnya. Sekarang, satu-satunya yang bisa saya gunakan adalah dao pembunuhan dan dao reinkarnasi. Karena seni bela diri dao menggunakan pemahaman saya tentang dao dan tidak ada hubungannya dengan hal lain. Kalau begitu, saya akan langsung menggunakan metode pembunuhan dan metode reinkarnasi untuk melawan bencana petir ini. Tentu saja, baginya saat ini, segala sesuatu tentang tubuh ini masih asing. Untungnya, apa yang dia latih adalah teknik dewa bela diri tertinggi. Hal ini memungkinkan dia untuk menjadi akrab dengan metode kultivasi tubuh dalam waktu singkat. Jika menggunakan teknik lain, mungkin diperlukan setidaknya 1 jam atau lebih untuk memahami cara kerja budidaya. Kami datang, bocah, hati-hati. Sementara Wu Yun berpikir. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, itu adalah lonceng penciptaan ilahi yang mengingatkannya. Bab 1869 jiwa yang tak tertahankan. Tentu saja, Wu Yun juga merasakannya tanpa diingatkan oleh lonceng penciptaan ilahi. Di sini, akhirnya di sini. Wu Yun tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit di atas kepalanya. Di sana, sudah diselimuti lautan yang bergemuruh. Pada saat ini, tampaknya semua guntur di lautan yang bergemuruh telah berkumpul di titik pusat. Dan titik pusat ini adalah guntur terakhir dari 29 kesengsaraan surgawi yang akan dialami Wu Yun. Titik pusat ini tingginya lebih dari 10 kaki. Apalagi kali ini bukan lagi sekedar guntur. Setidaknya lusinan guntur langit, masing-masing independen namun terintegrasi, memenuhi titik pusat ini. Bas, terdengar suara yang memusingkan dan gemetar. Seluruh ruangan tampak bergetar tiba-tiba. Pada saat yang sama, petir, yang lebarnya lebih dari 10 kaki, terlihat berkumpul di titik tengah dan menyerang ke arah Wu Yun dengan kekuatan yang luar biasa. Formasi ini seperti gunung yang bergemuruh, membombardir Wu Yun. Dan perasaan tertekan dari guntur semakin kuat. Bahkan Wu Yun merasa dia tidak bisa bernapas. Ayo, ayo. Wu Yun tiba-tiba berteriak 2 kali seolah menyemangati dirinya sendiri. Segera, dia meraung lagi, cara membunuh, pedang pembunuhan. Segera, kekuatan pembunuh yang agung menyebar ke sekeliling dengan Wu Yun sebagai pusatnya. Tentu saja, meskipun Anda menggunakan seni bela diri, itu tidak ada hubungannya dengan apakah jiwa telah terintegrasi sepenuhnya atau tidak. Namun karena sudah berganti badan, performanya masih belum semulus itu. Namun untungnya, tidak ada kekuatan yang mempengaruhi cara membunuh. Namun, meskipun dia sendiri tidak memiliki pengaruh, dia masih berada di bawah tekanan guntur yang begitu menakutkan. Kekuatan membunuh masih ditekan. Bahkan pedang pembunuh yang dipegang Wu Yun di tangannya saat ini, cahaya yang berkedip-kedip tidak menyilaukan seperti sebelumnya. Ini adalah perasaan tertekan yang sangat jelas. Sial,
guntur langit sebenarnya bisa menekan kekuatan seni bela diri. Wu Yun mengertakkan gigi dan mengutuk secara diam-diam, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Guntur telah terjadi, dan sekarang jaraknya kurang dari 100 kaki darinya. Dengan sebuah ledakan, seni bela diri Tao keluar dengan pukulan mematikan yang tak ada habisnya. Jurus yang sama telah digunakan berkali-kali. Namun, kekuatan tampilan ini jauh lebih besar dibandingkan tampilan sebelumnya. Momentum pada saat itu bahkan samar-samar sebanding dengan Tian Lei. Alasannya adalah karena Wu Yun meminjam kekuatan Blood Shadow Demon untuk mendorong gerakan ini. Dapat dikatakan bahwa sekuat Blood Shadow Demon, gerakan ini sekuat itu. Meskipun Wu Yun belum sepenuhnya mengendalikan tubuh ini, kekuatan yang dia berikan tidak stabil. Tapi setidaknya, gerakan membunuh tanpa akhir pada saat ini tidak mengecewakannya, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, pedang pembunuh dengan kekuatan membunuh yang sangat agung terlihat, menyapu ke arah guntur yang jatuh dari langit. Kemanapun pedang pembunuh itu lewat, ruang itu dengan cepat retak. Meski kekuatannya tidak sekeram guntur yang jatuh dari langit, namun tetap tidak kalah. Seolah-olah ruang itu akan dipotong-potong. Retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di ruang angkasa, dan area yang luas dengan cepat runtuh. Terutama pada saat Tian Lei hendak melakukan kontak dengan pedang pembunuh ini. Tingkat keruntuhan ruang angkasa bahkan lebih mengerikan. Bunuh, bunuh, bunuh. Wu Yun meraung 3 kali. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Bilah pembunuhnya menyingkir. Dia memotong guntur langit, yang lebarnya lebih dari 10 kaki, langsung darinya dan membaginya menjadi 2 bagian. Segera, pedang pembunuh itu menghilang ke dalam guntur yang tak ada habisnya. Namun, meski guntur lebih dari 10 kaki terbelah darinya, beberapa dari kekuatannya tampaknya telah hancur. Namun, hal itu tidak dipaksa untuk dihentikan. Guntur yang terbelah menjadi 2 bagian masih meledak ke arah Wu Yun. Kekuatannya masih sangat menakutkan. Namun, Wu Yun tidak panik saat ini. Sebab, dia sudah mempersiapkan semua ini. Dia sudah lama tahu bahwa pembunuhan tanpa akhir tidak akan pernah bisa menghancurkan guntur ini sepenuhnya. Bagaimanapun, ini bukanlah 29 kesengsaraan surgawi yang normal. Ini karena untuk beberapa alasan, setelah mutasi, kekuatan guntur sebanding dengan guntur terakhir dari 39 kesengsaraan surgawi. Adapun penyebab mutasi ini, meski Wu Yun punya beberapa tebakan, dia tidak yakin. Setelah itu, kembalilah dan tanyakan tentang lonceng penciptaan ilahi. Mata Wu Yun menjadi gelap, ayo, bajingan. Reinkarnasi hidup dan mati. Wu Yun berteriak 2 kali lagi. Dalam sekejap, di belakang kepalanya, pusaran hitam pekat yang menakutkan perlahan muncul. Namun, saat Wu Yun berusaha sekuat tenaga, bersiap menggunakan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati untuk melawan guntur ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bahkan siklus hidup dan mati mulai berfluktuasi dengan hebat. Muncul samar-samar, seolah bisa hilang kapan saja. Ups, jiwa ilahiku. Aku memaksakan fusi sebelumnya, dan saat aku menggunakan pembunuhan tanpa akhir, aku merasa seperti akan diperas. Sekarang, tidak bisakah aku menahannya? Ups, itu keluar. Tekanan guntur terlalu kuat, jadi aku menggunakan kekuatan terkuatku 2 kali berturut-turut, dan jiwaku tidak bisa lagi menekannya. Di kejauhan, lonceng penciptaan ilahi juga melihat keadaan Wu Yun. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Di saat yang sama, dia juga siap mengambil tindakan. Padahal dia tahu kalau membantunya akan berakibat buruk. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Bab 1870 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Namun, pada saat lonceng penciptaan ilahi hendak mengambil tindakan, perubahan mendadak terjadi lagi. Kecepatan jatuhnya guntur dapat memberikan cukup waktu bagi lonceng penciptaan ilahi untuk bereaksi. Namun, guntur yang terbelah 2 oleh Wu Yun tiba-tiba tampak menjadi gila. Kecepatannya tiba-tiba menjadi sangat cepat. Namun dalam sekejap mata, benda itu telah tiba hanya beberapa meter dari kepala Wu Yun. Sial, apa yang terjadi? Wajah Dewa Pencipta berubah drastis, dia mengutuk dengan marah, dan nafas agung keluar dari tubuhnya. Dia terbang menuju Wu Yun.
Dia ingin menyelamatkan Wu Yun. Namun, jelas sudah terlambat. Hal ini berlaku untuk lonceng penciptaan ilahi, dan Wu Yun tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena seluruh energinya saat ini terfokus untuk menekan jiwa yang siap keluar dari tubuhnya kapan saja. Tidak ada energi ekstra untuk mengendalikan siklus hidup dan mati. Ledakan. Terdengar suara keras. Semuanya datang begitu tiba-tiba. Wu Yun, tanpa tindakan pencegahan sedikit pun, dihantam dengan kuat oleh guntur. Bumi bergetar, ruang angkasa hancur, dan gunung-gunung runtuh. Tekanan guntur yang mengerikan menyapu daerah sekitarnya. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis di tempat. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya hancur dan runtuh. Kamu bajingan. Lonceng penciptaan ilahi meraung, menggunakan kultivasinya untuk melindungi tubuhnya. Dia menatap tekanan guntur yang agung dan bergegas menuju gunung yang runtuh di depannya. Secara kabur, dia seperti melihat bayangan hitam jatuh dari langit dan menghilang di hadapannya dalam sekejap. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Namun, pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi secara tidak sadar percaya bahwa ini hanyalah ilusi. Tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, semua pikirannya mengkhawatirkan Wu Yun. Wajah dan hatinya penuh kepanikan. Debu tebal menghalangi pandangan ke depan. Untuk sesaat, bahkan lonceng penciptaan ilahi pun tidak dapat melihat apa yang terjadi di depan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wu Yun. Tidak butuh waktu lama sampai debunya berangsur-angsur hilang. Lonceng penciptaan ilahi masuk. Saat aku melihatnya, hatiku tiba-tiba terasa dingin. Puncak gunung tempat Wu Yun berdiri telah benar-benar hancur dan lenyap. Bahkan daerah sekitarnya dalam jarak 100 mil hangus hitam. Sebuah kawah petir besar muncul di bawah puncak gunung yang hancur total. Sekilas, tidak ada dasarnya. Dasar bocah. Berdiri di samping lubang, melihat ke dalam, lonceng penciptaan ilahi bergumam dengan sedih. Meskipun dia tidak bisa melihat dasar lubang, dia juga tidak melihat tubuh Wu Yun. Namun, dilihat dari formasi menakutkan saat ini, Wu Yun pasti berada dalam situasi putus asa. Sebab, pada saat guntur melanda, Wu Yun hampir saja terkena petir. Bahkan dalam keadaan normal, akan sulit bagi Wu Yun untuk bertahan hidup jika terkena petir. Terlebih lagi, dia sedang menekan jiwa pada saat itu dan tidak punya waktu untuk melawan guntur. Dapat dikatakan bahwa jika keajaiban tidak terjadi, kematian akan menjadi satu-satunya hasil bagi Wu Yun. Bahkan jika dia tidak mati tersambar petir dan jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia pasti akan tetap mati. Namun, itu terjadi pada saat ini. Di atas langit, suara gemuruh terdengar lagi. Lonceng penciptaan ilahi terasa seperti disambar petir, dan dia tiba-tiba mendongak. Pada saat ini, dua sinar cahaya yang luar biasa muncul dari pupil matanya. Dia bahkan secara tidak sadar berseru, itu, yaitu, 39 kesengsaraan surgawi, 39 kesengsaraan surgawi sedang mengembun. Jadi, anak nakal itu belum mati. Jika dia mati, kesengsaraan surgawi akan berhenti, tetapi guntur masih di sana. Itu terus mengembun, yang cukup untuk membuktikan bahwa bocah itu pasti belum mati. Tetapi pada titik ini, murid lonceng penciptaan ilahi dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Tidak, ada sesuatu yang salah, ini tidak mungkin, dia tidak mungkin mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat guntur turun? Tiba-tiba, murid lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba menyusut, dan kemudian miliknya mata tertuju pada lubang besar itu lagi. His, mungkinkah bayangan hitam itu bukan ilusi? Apakah bayangan hitam itu menyelamatkan bocah nakal itu? Ya, itu dia. Pikiran mengalir dan kenangan muncul kembali. Dia ingat ketika Wu Yun berada di benua hutan belantara, dia dijebak oleh seseorang untuk menjalani bencana mematikan yang sangat mengerikan. Pria berjubah hitam itulah yang menyelamatkan Wu Yun saat itu. Memikirkan hal ini, lonceng penciptaan ilahi tidak lagi ragu-ragu, melompat ke depan, dan melompat ke dalam lubang. Di dalam lubang, masih ada kilatan guntur samar yang belum hilang sepenuhnya. Mendesis, mendesis. Dinding batu di sekitar lubang itu berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Di bawah kaki, masih ada kegelapan tanpa dasar. Saya tidak tahu betapa menakutkannya guntur itu,
bahkan lonceng penciptaan ilahi tidak dapat dilihat sampai akhir. Namun, saat ia turun semakin dalam, ekspresi aneh di wajah lonceng penciptaan ilahi juga menjadi semakin intens. Aneh. Dengan penglihatanku, aku tidak bisa melihat dasarnya. Tidak masalah jika aku tidak bisa melihatnya pada awalnya. Aku sudah turun begitu dalam, tapi aku tetap tidak bisa melihatnya. Tidak, pasti ada sesuatu yang aneh di bawah sini. Segala macam keraguan dengan cepat tumbuh di hati Dewa Pencipta. Dan saat emosinya menjadi semakin intens, tiba-tiba, sosoknya yang turun langsung diblokir. Tidak, itu tidak hanya diblokir, dia bahkan terpental. Batas. Sebenarnya ada penghalang di bawah, dan bahkan aku langsung terpental. Kekuatan orang yang memasang penghalang itu jauh lebih unggul dariku. Desis, mungkinkah?